Ya, izin yang mulia, kami mulai bertanya kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan pemohon Roy Suryo Notori Projo? Kenal. Oke. Baik. Apakah saksi termasuk salah satu orang yang ikut dilaporkan dari 12 orang dalam perkara ijazah Pak Joko Widodo? Ya, betul. Apakah dari 12 orang yang dilaporkan itu saudara kemudian menjadi salah satu tersangka? Tidak, yang tersangka 8. Dari 12, 4 tidak. 4 tidak ya, berarti salah satunya termasuk saudara ya. Apakah pada saat saudara ditetapkan sebagai terlapor dari 12 orang nama dan kemudian 8 menjadi tersangka dan saudara tidak ikut menjadi tersangka, apakah penyidik mengirimkan surat panggilan klarifikasi dan pemeriksaan sebagai saksi kepada saudara? Ya, betul. Baik. Apakah surat panggilan saksi itu berkaitan dengan tempus atau waktu pada saat tanggal 26 Maret 2025? Iya, betul. Oke. Mohon izin yang mulia, kami mau tampilkan video pada tanggal 26 Maret 2026. 2025, mohon maaf. P8. Baru yang ini baru akan mendatangi Kapus UGM yang kita juga akan menuju ke rumahnya Joko Widodo. Maka kemarin kita ke Barreskrim tambahan bukti kita tambahkan dengan data-data atau fenomena baru, terutama video-video yang cukup menukik rame-rame kita ke UGM. Datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya Bu Rektor sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Siagibar, sarjana teknik elektro yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang dia sampaikan ini sangat tidak layak ya atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu, ya, se-Indonesia ini berhak tahu, ya, bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode, ya, yang kita tahu banyak kontroversinya, ya. Cukup yang mulia. Saudara saksi tadi sudah diputarkan video dan saudara saksi juga sudah menonton. Apakah video ini diunggah di akun Langkah Anies yang telah berubah menjadi Langkah Update? Ya. Apakah akun itu adalah akun saudara? Ya. Oke, baik. Apakah bukti video ini kemudian juga jadi salah satu bukti penetapan tersangka kepada Roy Suryo pemohon? Ya, baik. Betul ya. Apakah saudara mengenal orang-orang yang ada di dalam video tersebut? Mungkin bisa dijelaskan beberapa orang yang ada di situ. Saya mengetahui, mungkin kalau mengenal enggak persis, karena ini ibunya yang biasa dipanggil ibunya. Baik. Juga Pak Rizal Fadila dan juga Rosman Hasan disangka. Iya, baik. Apakah di dalam video itu ada pemohon Roy Suryo? Enggak ada. Baik. Kemudian apakah orang-orang yang tadi dalam video itu adalah orang-orang dari TPUA? Iya, betul. Oke. Apakah tempat diselenggarakannya konferensi pers itu di markas TPUA? Iya. Baik. Kemudian berapa kali saudara diminta keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya? 1 kali. 1 kali. 1 kali. Baik. Apakah saudara juga ada namanya di dalam surat SPDP ya? Ada. Ada ya, sebagai salah satu terlapor ya? Baik.
Kemudian, apakah saudara pernah dimintakan keterangan oleh penyidik, ditanyakan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon terkait dengan pasal 32 Undang-Undang ITE? Enggak. Tidak pernah ya. Apakah saudara saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon, misalnya mencuri, mengambil secara melawan hukum dokumen elektronik atau informasi elektronik dari komputer Dian Sandi atau Pak Joko Widodo? Enggak. Oke. Apakah saudara saksi pernah dimintakan keterangan oleh penyidik bahwa pemohon Roy Suryo pernah melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, manipulasi dokumen elektronik ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi? Enggak, tidak pernah. Tidak pernah ya. Apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon, yaitu meretas dokumen elektronik dari hard disk, USB atau flash disk, atau laptop atau komputer Pak Joko Widodo atau Dian Sandi? Tidak. Oke, baik. Apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik perbuatan pemohon, yaitu mentransfer atau memindahkan data dari komputernya Dian Sandi atau akun X-nya Dian Sandi atau perangkat digitalnya Dian Sandi atau Pak Joko Widodo tanpa izin? Tidak. Oke. Baik. Kemudian izin yang mulia, mohon kami ingin tampilkan kembali akun tadi Dian Sandi, akun X-nya. Saudara saksi, apakah saudara mengenal bahwa data elektronik yang ditampilkan di layar kaca itu adalah milik Dian Sandi? Iya. Oke. Apakah saudara kenal dengan Dian Sandi? Enggak. Tidak kenal ya. Apakah dokumen elektronik ini yang pernah dianalisis oleh pemohon Roy Suryo Tadi Projo? Ini iya. Iya, baik. Apakah sejak dianalisis oleh pemohon, dokumen elektronik Dian Sandi ini mengalami kerusakan atau mengalami perubahan atau tidak dapat diakses atau menghilangkan atau menghilang dari akun X-nya Dian Sandi? Tidak. Apakah data ini masih bisa diakses? Masih bisa. Baik. Kemudian selama saudara diperiksa ya tadi oleh penyidik, sebetulnya apa yang lebih banyak ditanyakan kepada saudara terkait dengan beberapa unggahan video yang tadi sudah kami tampilkan kepada saudara, salah satunya? Saya ditanya penyidik itu kenapa saudara bisa ada di sana di TPUA itu, kenapa saudara bisa ada di TPUA, posisinya apa? Saya bilang karena saya media, saya diundang untuk melakukan peliputan dari konferensi pers. Baik, saya kira cukup dari saya yang mulia. Ada yang tambahkan? Cuma penegasan saja ya. Waktu diundang sebagai saksi, di situ disebutkan tempus dan lokus deliktinya. Betul, tempusnya tanggal 26 Maret 2025 dan lokusnya itu ada di katakanlah markas atau tempat tim pembela ulama dan aktivis. Iya, betul. Oke, terima kasih yang mulia. Dan satu lagi, pemohon Roy Suryo apakah berada di tempat itu pada tanggal tersebut? Tidak. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jadi pada intinya sama, kami untuk memastikan keberadaan seorang saksi yang bisa kita kualifikasikan terhadap saksi fakta atas tindakan termohon dalam melaksanakan prosedur. Saudara saksi, ketika termohon dalam melaksanakan tindakan yang sesuai dengan prosedur yaitu dilakukan dalam perkara dalam hal menetapkan seseorang tersangka yang sekarang lagi diuji dan sampai ditetapkan dikeluarkan surat penetapan. Apakah saudara menyaksikan atau ada hadir diundang di situ? Tidak. Cukup. Kembali ya. Tadi saudara saksi mengatakan tidak hadir dalam penetapan tersangka. Namun kami ingin bertanya bagaimana saudara saksi bisa mengatakan bahwa video tadi yang pertama dikatakan sebagai alat bukti dalam penetapan tersangka? Iya, dari pemeriksaan saat penyidikan itu saya ditanya penyidik di hal video tersebut, terus ditanya
mengenal tidak dari narsum-narsum itu, terus keberadaan saya di sana sebagai apa? Karena saya sebagai hanya orang yang melihat di belakang kamera, ya saya tidak ada di dalam video itu. Artinya saudara saksi tahu dalam tahap pemeriksaan, bukan penetapan tersangka. Iya. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan kepada saksi kami ingin bertanya, apakah benar saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pemohon yang kami maksud Pak Riswaldo? Tidak. Secara umum aja saya diminta keterangannya untuk dari semua dari tersangka itu, mungkin kan ada dua klaster ya, klaster 1 dan klaster 2. Kayaknya kalau saya asumsi ini, hipotesa saya itu Jangan pakai asumsi, Pak. Saksi hanya menerangkan yang dia saja dialami dengan sendirian. Kalau lupa atau ragu, kadang-kadang saja tidak tahu bisa lupa. mungkin keterangan saya itu diminta siapa Yang mungkin, Pak. yang hadir di situ aja, Pak, dari yang video yang ada di situ. Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih saksi. Mungkin lebih spesifik tanggalnya, mungkin saksi bisa menyebut tanggal pemeriksaan. Lupa yang mulia, tapi ada di surat. Kalau lupa tidak tahu. Baik, kami butuh penegasan dari saksi. Apakah kehadiran saksi bersaksi untuk memberikan keterangan sebagai saksi ini merespon permohonan pemohon dalam kelompok saksi yang menguntungkan pemohon dalam ini Pak Riswaldo? Bagaimana? Saat penyidikan maksudnya. Saat penyidikan dalam kelompok permohonan pemohon untuk merespon saksi meringankan atau saksi menguntungkan. Saya diperiksa waktu itu sebagai terlapor juga, Pak. Baik, terima kasih. Silakan terus termohon. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya sama yang mulia. Yang pertama, tadi Sama tak usah ditanyakan. Kalau itu sudah sama ya. saksi yang sebelumnya maksudnya yang mulia. Oh, dengan saksi. Iya. Jadi saudara saksi tadi menjelaskan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara apa, saudara saksi? Terkait tayangan video tersebut yang tadi diputar. Oke, bisa dijelaskan saudara saksi tayangan video itu terkait apa? Itu rencana TPUA untuk bersilaturahmi ke UGM dan ke rumah Pak Jokowi. Saudara saksi dipanggil oleh penyidik dalam hal karena apa? Apakah karena ada laporan atau ada perkara pidana? Ya, karena ada laporan Pak Jokowi. Terkait perkara Jokowi, Pak Jokowi. Yang saya tanyakan saudara saksi, saudara saksi melihat video yang kedua tadi itu, apakah itu menayangkan terkait surat menyurat atau administrasi perkara atau yang dilakukan oleh penyidik, atau menayangkan terkait salah satu ulasan atau tayangan yang berhubungan dengan perkara yang dituduhkan oleh pemohon oleh Pak Jokowi? Oleh laporan Pak Jokowi. Oh, artinya itu mengenai kronologi pokok perkara yang dipidana yang dituduhkan kepada pemohon. Seperti itu. Mohon dicatat yang mulia. Saksi sudah menyampaikan bahwa ini adalah menyangkut pokok perkara pidana, pokok perkara yang tidak harus disidangkan di pra peradilan. Makasih ya. Ini ya. Saya tahu semua perkembangan ini yang saya. Jadi jangan menyimpulkan saja jawaban. Saya ulangi yang mulia. Jangan ikut-ikutan begitu ya. Kalau setuju dengan hakimnya disoraki. Kalau tidak setuju juga disoraki. Tenang saja ya. Kalau ribut nanti saya terangkan. Ya jadi begitu ya. Jangan menyimpulkan apalagi dengan kalimat yang saudara inginkan. Tidak boleh begitu. Ya, tadi sudah dijawab. Kami akan mencatat apa jawabannya. Mohon dicatat yang mulia, apa yang dijawab oleh si saksi bukan mengenai administratif perkara, melainkan kronologi perkara. Laporan dari pelapor. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Yang mulia. Makasih yang mulia. Bisa nggak diulangi pertanyaannya?
kemudian saksi menjawabnya dengan firm. Karena saya lihat saksi agak bingung sebenarnya ketika menjawab iya dan tidaknya itu. Baik, saya kabulkan. Ulangi lagi ya. Silakan tanya ulang Pak. Video yang tadi diputar terkait apa kan begitu ya? Kalau menurut kami sudah jelas pertanyaan kami yang mulia. Ya. Siap. Oke. Cukup yang mulia. Tadi permintaan dari pemohon saya kabulkan ya, karena tadi ada jawaban, ada kemudian kesimpulan, barangkali apa yang saudara simpulkan itu tidak sesuai dengan apa yang ingin dinyatakan oleh saksi. Makanya saya ya ulangi jawabannya. Baik, saya dipanggil untuk pemeriksaan itu terkait video tayangan dari yang saya beritakan itu, dari rencana keberangkatan TPU ke UGM dan rumah Pak Jokowi. Oke, sudah ya. Baik, silakan nanti keterangan saksi ditanggapi dalam kesimpulan ya. Terima kasih saudara saksi. Kalau ada kegiatan, saya boleh. Ya. Berikutnya Pak, silakan.